Jadi saya mau cerita dulu tentang gambar yang ada di layar Bapak Ibu. Ini di suatu madrasah di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Yang di tengah itu Aulia, usia 9 tahun. Aulia ini lumpuh dari pinggang ke bawah. Nah, di gambar ini Aulia dan teman-teman sedang pelajaran penjas, Bapak Ibu. Jadi mereka sedang main kasti. Nah, biasanya Aulia ini duduk saja di pinggir kalau teman-temannya sedang berolahraga. Nah, tapi ini kemudian karena Pak gurunya Aulia sudah paham tentang penjas inklusif, beliau memodifikasi alat permainan, kalau Bapak Ibu lihat alat di depan Aulia itu, supaya Aulia bisa bermain bersama dengan teman-temannya. Nah, Bapak Ibu, kita sering berpikir bahwa kalau kita bicara sekolah yang ramah kepada anak-anak dengan disabilitas seperti Aulia, kita sering berpikir bahwa sekolah ini harus punya sumber daya yang besar, harus punya dana yang melimpah untuk bisa memberikan layanan kepada teman-teman seperti Aulia. Tapi ini saya ingin menunjukkan bahwa kadang-kadang yang dibutuhkan adalah pemahaman dan keinginan untuk berinovasi. Nah, kalau kita bicara tentang pendidikan inklusif, sebenarnya pertanyaannya apakah kita hanya bicara tentang anak-anak dengan disabilitas? Pertama, mungkin Bapak Ibu pernah lihat gambar ini ya, Bapak Ibu. Ini ada beberapa jenis binatang yang tentunya kita paham karakternya berbeda satu sama lain. Nah, ini mungkin analoginya sama seperti apa yang kita hadapi di kelas. Baik ini di sekolah reguler, sekolah apapun labelnya ya, sekolah inklusi, SLB, dimanapun satuan pendidikan, saya yakin Bapak Ibu sebenarnya menghadapi situasi seperti ini. Jadi anak-anak kita yang beragam. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di sini, ini si bapak-bapak yang duduk di meja itu bilang, oke, kita semuanya harus ambil ujian yang sama, ayo panjat pohonnya. Nah, kalau dalam situasi seperti ini, Bapak Ibu tentu yang bisa memanjat pohon mungkin hanya si kera ya, karena itulah karakter yang potensi atau keahlian yang melekat pada si kera. Tapi yang lain, ikan misalnya, ya tentunya dia akan seumur hidup berpikir bahwa dia tidak bisa memanjat pohon. Nah, itu sebenarnya adalah fitrah dalam tanda petik ya, fitrah kita sebagai manusia bahwa masing-masing dari kita itu punya potensi sendiri-sendiri. Jadi sebenarnya kalau kita bicara pendidikan inklusif, tidak hanya kita bicara tentang inklusi disabilitas, gitu ya, tapi bahwa memang setiap anak itu memiliki potensi yang beragam. Dan pendidikan yang bersifat inklusif adalah jenis pendidikan yang berpusat kepada siswa, berusaha memahami hambatan belajar dari masing-masing siswa, dan berusaha untuk memberikan dukungan untuk mengatasi hambatan belajar bagi setiap siswa. Jadi nuansanya sebenarnya ada pada partisipasi ya Bapak Ibu, memastikan bahwa semua anak-anak kita itu punya kesempatan untuk berpartisipasi dan memaksimalkan potensinya. Nah, ini mungkin Bapak Ibu juga pernah lihat ilustrasi ini. Ini godaan kita sebagai sebagai orang dewasa lah, tidak harus guru atau tidak apapun profesinya. Sebagai orang tua, sebagai orang dewasa, kadang-kadang kita sering memaksakan pola berpikir kita kepada anak-anak kita. Ini kalau di sini Bapak Ibu ilustrasinya adalah ada ibu guru, di depannya duduk 4 anak. Ibu guru ini cara berpikirnya kotak. Jadi ada gambar pemikiran kotak gitu ya. Nah, si ibu guru ini kemudian menggunting semua pola berpikir anak-anaknya supaya sama dengan dia. Nah, ini juga kalau kita bicara pendidikan yang bersifat inklusif, kita tidak bicara hal ini ya Bapak Ibu. Jadi berarti pertama sebagai seorang pendidik kita mesti berefleksi bahwa yang tidak bisa kita lakukan adalah menggunting semua pemikiran anak-anak kita supaya sama polanya dengan kita. Nah, tapi kemudian kenapa kok inklusi disabilitas itu penting? Dan mengapa mungkin nanti ke depannya kita selama sesi ini juga banyak berfokus pada inklusi disabilitas ya.
Itu karena situasi di negara kita memang dari sisi pemenuhan hak pendidikan, anak-anak dengan disabilitas masih menjadi salah satu kelompok yang paling termarginalkan, yang masih belum terpenuhi haknya. Ini analisis UNICEF dari Susenas 2018. Itu 3 dari 10 anak dengan disabilitas di Indonesia tidak pernah bersekolah. Jadi ada yang bilang ini 1 dari 3 atau 3 dari 10 sebenarnya yang paling ininya sih 3 dari 10. Jadi setiap 10 anak dengan disabilitas 3 tidak pernah bersekolah. Nah, kalaupun bersekolah, penuntasan pendidikan dasarnya itu juga tidak seperti teman-temannya yang lain. Kalau Bapak Ibu lihat di sini, anak-anak yang tanpa disabilitas itu angka penuntasan pendidikan dasarnya sampai 95%. Jadi kemungkinan mereka untuk menuntaskan 95%. Tapi anak dengan disabilitas hanya 56%. Jadi kemungkinannya 50-50 mereka untuk tidak bisa menuntaskan pendidikan dasarnya. Nah, tahun 2017 UNICEF dan Mitra melakukan kajian terhadap apa sih yang menjadi hambatan utama anak dengan disabilitas untuk mengakses pendidikan. Ada 3 faktor utama, Bapak Ibu. Yang pertama adalah adanya stigma dan persepsi masyarakat terhadap disabilitas. Nanti mungkin kita diskusikan ya. Kemudian yang kedua terkait dengan kapasitas pemberi layanan pendidikan kepada anak dengan disabilitas yang masih rendah. Ini mungkin Bapak Ibu sering dengar juga ya, dan mungkin sering merasakan sendiri juga. Karena misalnya Bapak Ibu ingin memberi layanan, ada anak dengan disabilitas di sekolah Bapak Ibu, tapi mau bagaimana ya, apa yang harus saya lakukan? Bahkan kadang-kadang bagaimana bisa memulai interaksi dengan anak-anak dengan disabilitas ini juga mungkin menjadi pertanyaan bagi Bapak Ibu gitu ya. Jadi memang masih ada hambatan terkait dengan kapasitas. Lalu yang terakhir, hambatan muncul dari masih lemahnya kerjasama dan koordinasi lintas sektor. Sehingga setiap investasi kita untuk pendidikan yang bersifat inklusif ini tidak tuntas, gitu, bersifat parsial, pendanaannya tidak berkelanjutan, kebijakannya berganti setiap tahun misalnya gitu ya, sehingga tidak terjadi proses pengembangan yang berkelanjutan. Nah, Bapak Ibu, ini mungkin Bapak Ibu sering mendapat ini juga ya. Kalau kita bicara sekolah inklusif, yang terpikir oleh Bapak Ibu itu sekolah yang seperti apa? Seringkali yang berkembang di lapangan, pendidikan inklusif itu diasosiasikan dengan pendidikan khusus yang diselenggarakan di sekolah reguler. Jadi ada pemikiran bahwa pendidikan inklusif sama dengan layanan pendidikan khusus di SLB misalnya gitu ya, ditambah sekolah inklusi atau pendidikan khusus di sekolah reguler. Nah, ini mungkin yang kita bahas bersama Bapak Ibu hari ini ya, untuk memahami betul kalau kita bicara tentang pendidikan inklusif, apa sebenarnya yang kita pikirkan. Nah, ini pertanyaan untuk Bapak Ibu sebelum kita diskusi lebih lanjut. Manakah di bawah ini yang merupakan investasi untuk pendidikan inklusif? Jadi ada beberapa pilihan, ada data dan penjangkauan bagi anak tidak sekolah, ada kampanye perubahan perilaku, ada penyediaan alat bantu pembelajaran, ada anggaran dan program yang berkelanjutan, ada menghubungkan karakteristik anak dengan layanan belajar yang tepat. Nah, seringkali kita hanya memilih salah satu dari banyak pilihan ini sebagai yang kita sebut sebagai investasi untuk pendidikan inklusif. Jadi, kalau ke sekolah misalnya, gimana ya caranya supaya membuat sekolah ini lebih ramah untuk anak-anak dengan disabilitas? Kebanyakan jawabannya, gurunya harus dilatih, Bu. Gurunya harus dilatih, misalnya. Walaupun itu benar, Bapak Ibu, tapi itu menjadi memberikan beban yang tidak proporsional kepada guru gitu. Seolah-olah guru harus memahami semuanya, harus bisa mengatasi apapun karakter anak yang diberikan dalam tanda petik kepada beliau gitu ya. Sementara ini adalah sebenarnya sebuah investasi yang harus ditangani oleh semua pihak. Jadi saya ingin menunjukkan ini kepada Bapak Ibu untuk memperluas pemahaman kita bahwa kalau kita bicara pendidikan inklusif atau pendidikan untuk anak dengan disabilitas, itu tidak berarti memberikan beban ganda hanya kepada salah satu elemen dari kita. Jadi bukan hanya pada guru, bukan hanya pada orang tua, tapi keseluruhan sistem harus dibangun.
Ini ada satu video, mungkin saya akan putar nanti, karena saya takut waktunya tidak cukup. Kita akan kembali ke, sorry. Nah, mohon maaf ini ada banyak sekali tulisan, mudah-mudahan bisa, masih bisa terlihat oleh Bapak Ibu. Sebenarnya kalau kita bicara berpikir inklusif, pendidikan inklusif itu tidak hanya pendidikan pendidikan khusus yang diberikan di sekolah reguler. Jadi bukan hanya sekolah yang menerima anak dengan disabilitas di sekolah reguler yang kemudian disebut sebagai sekolah inklusif. Idealnya semua sekolah, semua satuan pendidikan, tidak hanya sekolah, harus berproses untuk menjadi semakin inklusif. Kami di UNICEF percaya bahwa setiap anak itu berhak pada akses pada pendidikan yang inklusif, tidak segregasi, tidak juga yang bersifat hanya integrasi, jadi hanya dimasukkan ke sekolah reguler tapi tidak menerima layanan sebagaimana yang seharusnya diterima oleh anak tersebut. Nah, untuk sampai ke sana, Bapak Ibu, sebenarnya inilah yang harus ada. Jadi makanya tadi ada komponen perubahan perilaku, ini yang saya pikir masih jarang kita lakukan ya Bapak Ibu. Kita tahu-tahu menunjuk sebuah sekolah harus menjadi sekolah inklusif, tapi tidak melakukan upaya agar terjadi perubahan perilaku baik di komunitas sekolah maupun di masyarakat sekitarnya, kepada orang tua dan lain sebagainya. Kemudian juga upaya untuk mengatasi hambatan fisik. Ini sebenarnya tidak harus kan biasanya nanti sekolah harus punya bidang miring misalnya gitu. Kadang-kadang penyelesaiannya sangat sederhana, misalnya anak-anak dengan disabilitas fisik mendapatkan kelas di lantai bawah misalnya, tidak harus ke lantai atas. Kemudian tadi kalau gurunya Aulia itu beliau memang secara bergiliran misalnya kadang-kadang membopong Aulia untuk membawa dia ke toilet atau kemanapun yang dia mau pergi gitu ya. Jadi sebenarnya tidak harus solusinya tidak hanya satu Bapak Ibu, jadi ada banyak yang bisa kita lakukan. Kemudian juga akses universal pada bangunan itu mestinya menjadi salah satu dasar fundamental pada saat pendirian bangunan sekolah. Nah, yang saya ingin garis bawahi dari sini Bapak Ibu adalah pentingnya anak dengan disabilitas sebenarnya menerima pembelajaran di lingkungan sekolah yang reguler. Saat ini kita punya SLB yang memberikan layanan maksimal kepada anak dengan disabilitas. Lalu ada sekolah-sekolah reguler yang mulai membuka pintu kepada anak-anak dengan disabilitas. Tapi memang seringkali ada pertanyaan ini, apakah semua anak dengan disabilitas bisa bersekolah di sekolah reguler? Apakah harus full time? Apakah ada jenis-jenis disabilitas tertentu yang harus diterima, hanya bisa diterima di sekolah luar biasa? Nah, ini mungkin nanti yang kita diskusikan ya, Bapak Ibu. Kemudian yang terpenting di sini juga adalah kami punya hashtag di dalam kampanye pendidikan inklusi kami bahwa inklusi itu adalah kolaborasi. Tidak ada satu orang pun yang boleh sendirian kalau kita bicara pendidikan inklusi. Jadi tidak boleh orang tua yang menyediakan segalanya atau guru yang dibebani segalanya, tidak juga pemerintah daerah yang membiayai semuanya gitu ya. Yang terpenting di sini adalah adanya peta jalan dan perencanaan dan indikator capaian yang bisa terukur dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, Bapak Ibu, kita ada di dalam masa yang menarik, menarik sih sebenarnya, yang menjadi tantangan bagi kita semua, yaitu masa pandemi. Yang menjadi tantangan khusus bagi anak-anak, bagi pemberian layanan pendidikan inklusif itu karena 3 hal ini. Kalau dari kami saat ini masih sedang dalam proses mengidentifikasi kesenjangan apa yang dialami oleh anak-anak dengan disabilitas pada masa COVID-19 ini, dan juga memetakan layanan pendidikan seperti apa, nggak hanya pendidikan sih, layanan seperti apa yang bisa mendukung tantangan yang dihadapi oleh anak-anak dengan disabilitas ini. Nah, yang paling sulit memang adalah anak-anak dengan disabilitas yang belajar mandiri bersama orang tuanya. Ini juga khususnya anak dengan disabilitas non-fisik ya. Ini dari penelitiannya teman-teman sigap dan jaringan disabilitas. Dan kami juga melihat secara anekdotal ada banyak
kesulitan gitu ya untuk memberikan layanan pendidikan pada anak dengan disabilitas yang tinggal bersama orang tuanya, tidak bisa mengakses internet, orang tuanya karena COVID secara penghasilan berubah, kedua orang tua harus bekerja misalnya gitu ya. Anak ini tidak ada yang membimbing di rumah misalnya. Kemudian juga tantangan berikutnya terkait dengan upaya agar anak dengan disabilitas bisa memperoleh informasi yang sama dengan anak-anak lainnya. Karena kadang-kadang pesan-pesan yang sifatnya menyelamatkan nyawa gitu ya, pesan-pesan penanggulangan wabah itu belum bisa diakses secara universal. Nah, kemudian juga karena banyak anak dengan disabilitas ini memiliki kebutuhan untuk terapi reguler, kurangnya akses kepada layanan kesehatan membuat mereka menjadi sulit untuk bisa mengakses pendidikan. Ada resiko terhambatnya tumbuh kembang atau dampak kesehatan lainnya. Nah, sudah ada beberapa upaya mengatasi hal ini, Bapak Ibu. Jadi tadi yang saya sebutkan bahwa kami sedang berupaya mengidentifikasi apa saja tantangan yang dihadapi oleh anak dengan disabilitas dan memetakan penyedia layanan yang sudah ada dan apa yang bisa dikembangkan dari situ. Kemudian ini yang sudah diupayakan oleh pemerintah, adanya upaya meragamkan sumber belajar, jadi dari TV, radio, surat kabar, dan media-media lainnya, sehingga orang tua dan guru bisa memiliki pilihan. Kemudian yang juga sedang diupayakan adalah digitalisasi dan penyempurnaan aksesibilitas dari modul-modul yang sudah ada. Jadi pemerintah memiliki repositori atau kumpulan materi-materi pembelajaran, lalu teman-teman dari berbagai institusi juga memiliki bahan ajar yang penting dan bisa dinikmati oleh anak-anak dengan disabilitas, tapi saat ini formatnya masih belum aksesibel. Jadi kami berupaya agar ini bisa diredesain gitu ya, menggunakan prinsip desain yang universal sehingga bisa dinikmati oleh teman-teman dengan disabilitas. Lalu upaya yang berikutnya yang sedang kita lakukan hari ini, jadi adanya pelatihan-pelatihan daring, dan tidak hanya tentang pendidikan inklusi itu sendiri, tapi misalnya berbagai metode pembelajaran yang berpusat pada siswa. Jadi yang dipecah antara, oke, kalau kita belajarnya daring, ini metode-metodenya. Kalau luring tapi non-home visit, ini metode-metodenya. Kalau luring dan home visit, ini metode-metodenya. Jadi ini yang harus selalu kita galakkan gitu ya untuk mengatasi tantangan khususnya yang dihadapi oleh anak dengan disabilitas pada masa pandemi ini. Nah, kemudian yang terakhir juga karena ini kita masuk ke tahun ajaran baru, Bapak Ibu, penting untuk terus mengkomunikasikan dan memastikan bahwa anak-anak kita, termasuk anak dengan disabilitas, itu dapat terus belajar dan bersekolah. Nah, ini yang terakhir terkait dengan tahun ajaran baru ini, Bapak Ibu, mungkin ini beberapa pesan kunci dari kami. Pertama, tolong pastikan tidak ada anak kita yang putus sekolah. Kalau ada anak yang kayaknya kok tidak belajar gitu ya, jangan segan-segan untuk terus menghubungi orang tua. Kemudian alokasikan waktu nanti nih kalau tahun ajaran baru gitu ya, untuk mengulang ringkas pelajaran yang mungkin tertinggal. Khususnya untuk anak-anak dengan disabilitas intelektual dan hambatan belajar ya, terutama yang belajar mandiri bersama orang tua. Mungkin kita harus cek dulu di awal, memastikan bahwa anak-anak tidak tertinggal terlalu jauh. Nah ini nanti khususnya kalau sekolah Bapak Ibu menjadi salah satu sekolah yang mulai dibuka, ya. Ini mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar juga ya, bahwa ini vital sekali Bapak Ibu, kebersihan dan sanitasi. Nah ini perlu diperhatikan aksesibilitasnya Bapak Ibu. Jadi kalau nanti ada fasilitas cuci tangan, harus di lokasi yang dapat dijangkau, baik oleh anak dengan yang berkursi roda misalnya, atau yang menggunakan kruk, supaya jangan sampai mereka harus naik ke lantai 4 misalnya gitu ya, untuk bisa cuci tangan. Kita upayakan supaya fasilitas ini bisa diakses semua anak. Nah Bapak Ibu bisa lihat, memang ada diskusi saat ini tentang kerentanan anak dengan disabilitas terhadap COVID. Karena banyak anak-anak dengan disabilitas itu yang juga komorbid gitu. Jadi mereka punya kondisi sebelum COVID yang menyebabkan kerentanan mereka bertambah di masa pandemi ini.
Nah, Bapak Ibu, itu dari saya. Saya mungkin kalau waktunya masih cukup, minta izin untuk menayangkan video. Ini video yang kami buat bersama dengan teman-teman mitra pelaksana pendidikan inklusi di beberapa daerah. Kami ingin mengajak masyarakat untuk memahami bahwa pendidikan inklusif itu esensinya adalah berusaha memahami anak-anak kita dan menerima bahwa mereka cara belajarnya itu memang beragam. Aku nggak suka belajar sambil duduk. Aku suka jalan-jalan, tapi aku suka belajar. Angkat pusing lebih asik menggambar. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan tanpa perbedaan, termasuk anak dengan disabilitas. Aku tutup kuping, bukan nggak mau dengar sama Bu Guru, karena aku nggak tahan dengar soal teman-teman yang ribut. Aku kurang suka pelajaran matematika, aku lebih suka membaca sama main basket. Bu Guru, aku nggak bisa melihat, tapi aku tetap ingin belajar. Di sekolah inklusif, kami para guru paham bahwa anak-anak berkebutuhan khusus mempunyai potensi untuk dikembangkan. Hanya saja cara belajar mereka yang berbeda. Perbedaan dalam proses belajar bukan halangan untuk mengembangkan potensi. Sekolah inklusif, sekolah untuk semua anak. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Saya rasa dari saya cukup dulu. Senang sekali untuk nanti berdiskusi dengan Bapak Ibu sekalian.